dengan legenda. Legenda itu menciptakan satu tokoh, menciptakan satu cerita dan kisah. Tokoh ini kemudian akan diadaptasi oleh semesta mesti. Makanya ada satu entitas yang menunggu menyerupai dengan legenda itu. Oh, itu. Iya. Karena ini sudah menjadi satu kepercayaan adat ya, tidak tertulis secara oral atau secara lisan, tapi sangat dipercaya. Konon katanya di daerah sekitar sini ada pantangan. Yang pertama, kalau mau datang ke sini jangan membawa perhiasan emas seperti itu. Ada beberapa yang mengkaji katanya kalau memang nekat bawa emas ke sini, itu emasnya akan mengalami kerusakan seperti itu. Kemudian kadar emasnya yang misalnya tadi berapa 24 karat atau berapa itu bisa menurun seperti itu. Nah, kalau Om Bambang menanggapi mitos itu seperti apa? Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rayu-rayu bagi kita semuanya. Oke, kita kembali lagi Om di gerbang antar dimensi kisah tanah Jawa. Kita masih ada di Dieng, negeri di atas awan. Dan hari ini kita ada di satu area kawah yang di samping kita ini namanya Kawah Sileri, seperti itu. Nah, Kawah Sileri ini satu dari beberapa kawah di area ini yang hari ini digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga uap, seperti itu. Nah, konon dulu kawah-kawah di sini pernah mengalami gejolak seperti itu, sehingga masyarakat yang ada di sekitar banyak yang jadi korban seperti itu. Nah, salah satunya yang ada di Kawah Sileri, kemudian di dekat sana itu ada satu kawah lagi namanya Sinila. Nah, nanti kita akan menceritakan pertama tentang legendanya, karena kita masih ada di Dieng, negeri penuh legenda. Kemudian yang kedua kita akan coba ceritakan kembali tragedi-tragedi yang pernah terjadi di sini. Kemudian yang terakhir kita bahas mitos-mitosnya. Iya, tentunya ini dilihat secara ini dulu ya, secara apa? Sains dulu ya, secara kronologisnya dulu. Kawah, pengertian dari kawah itu adalah suatu lubang yang ada di permukaan bumi atau di permukaan tanah yang dia terhubung langsung dengan saluran magma yang ada di perut bumi. Itu. Jadi jika kita lihat memang dataran tinggi Dieng ini itu boleh dibilang masih vulkanik aktif Mas Di. Ya. Itu, tapi berbeda dengan kawah yang ada di Gunung Merapi misalkan ya, yang ada di sini tentunya berbeda. Berikutnya dari kawah ini sendiri kan menghasilkan gas kalau kita lihat. Jadi Sobat Javanika ini karena aromanya ya itu yang menusuk gitu. Kita putuskan untuk pakai masker dan untuk keselamatan dan kesehatan kita juga. Iya, teler nanti lama-lama gitu. Iya, karena dari kawahnya sendiri kan ada pengeluaran gas-gas ya. Jadi selain panas tentunya yaitu uap air H2O. Jadi air yang semula terperangkap di dalam perut bumi ya, ataupun yang dilewati muka air tanah itu kemudian ketika terbakar akan terurai. Yang kedua adalah gas CO dan juga gas CO2. Nah, ini gas karbon dioksida ataupun gas karbon monoksida itu yang berbahaya Mas Di. Yang berikutnya ada H2S atau hidrogen sulfida. Ini yang kita cium nih baunya. Jadi baunya kayak, maaf, kayak kentut. Kayak ini,
telur busuk ya. Itu ini juga cukup berbahaya jika dalam konsentrasi tinggi, juga bisa mengganggu kesehatan, bahkan bisa pingsan dan bisa meninggal gitu ya. Dan ada pelepasan gas lainnya seperti metana gitu, macam-macam. Tapi yang kita sorot ini termasuk SO2 juga. Itu belerang dioksida, itu juga yang ada yang dilepaskan di sini, karena aroma belerang atau sulfidanya gas belerangnya sangat menusuk, sangat kuat ini esnya. Nah, kemudian di Dieng ini sendiri ada belasan kawah. Dan dari belasan itu ada yang masih aktif, ada yang sudah tidak aktif. Seperti halnya yang kita kunjungi sebelumnya, itu kawah Candra di Muka. Nah, dari belasan kawah ini dan yang masih aktif, itu ada yang dianggap bisa mengeluarkan racun, gas beracun, di mana gas ini tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna. Salah satu yang tadi saya sebutkan, gas CO misalkan. Nah, ini dari 3 kawah yang akan kita bahas ya. Ini karena dua lainnya itu kawah Timban dan juga kawah Sinilah, itu karena lokasinya dijangkau susah. Dan ini kita putuskan untuk di kawah Sileri gitu. Jadi dari 3 kawah ini sempat terjadi tragedi yang ada di Dieng. Nah, di abad ke-17 sebenarnya kawah-kawah ini sudah mulai aktif, tapi ukurannya tidak terlalu besar. Nah, yang ada di belakang kita ini, Sileri ini, dulu tempat kita berdiri ini adalah perkampungan, Mas Di. Dulu ada perkampungan, kemudian ada rekahan sedikit kawah yang mendidih itu, tapi nggak terlalu besar. Kemudian setelah terjadi letusan-letusannya ataupun terjadi pemekaran, perekahan, yang di sini timelinenya dari tahun 1940-an, 1950, 60, 80-an, tahun 2000-an, dan ini belum lama di 2021, 2017 juga terjadi letusan. Bahkan di 2017 itu juga menelan korban luka-luka. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut, kita akan mendekat. Nah, berkaitan dengan legenda itu pasti ada setiap tempat ya, pasti ada legenda. Nah, legenda di sini yang terkenal adalah tentang leri. Mungkin sobat jatuh ingat, leri itu apa namanya, Sileri ya. Sileri. Leri itu adalah air bekas cucian beras. Kalau kita lihat memang warnanya kan putih. Itu ya. Khususan ya, warnanya kan putih kalau kita lihat. Nah, ngomong-ngomong nih, mungkin Mas Dia sudah baca-baca legendanya seperti apa, karena kita tetap tidak bisa tidak bisa menelan mentah-mentah ya. Legenda itu kan cerita rakyat atau folklore. Dan suatu tempat itu tercipta pada dasarnya karena bentukan alam. Tapi karena orang kita itu kan suka didongeni. Sebenarnya produk budaya ya yang menciptakan satu legenda, mitis itu biasanya dari situ. Nah, tentunya akan berawal dengan legenda. Legenda itu menciptakan satu tokoh, menciptakan satu cerita dan kisah. Tokoh ini kemudian akan diadaptasi oleh semesta, Mas Di. Makanya ada satu entitas yang menunggu menyerupai dengan legenda itu. Karena ini sudah menjadi satu kepercayaan adat ya, tidak tertulis secara oral atau secara lisan, tapi sangat dipercayai. Nah, gitu. Awal mulai legenda, cerita rakyat. Ini versi Mas Di bagaimana? Kalau ini saya baca-baca legendanya, ini kan konon dulunya itu katanya ada simbah-simbah seperti itu. Simbah-simbahnya itu sakti, ya nenek-nenek. Kemudian dia memang sakti, tetapi dia nggak pengen diganggu sama orang-orang kampung seperti itu, nggak pengen urusannya dicampuri, sehingga dia menepi ke tempat-tempat yang sunyi, tapi dia membawa tadi yang Om ceritakan tadi, satu batok kelapa berisi air khususan beras, cucian beras, namanya leri seperti itu. Nah, konon karena simbahnya ini sakti, lerinya itu ketika dipercikkan itu bisa berubah menjadi air yang sangat panas seperti itu. Nah, konon ceritanya simbahnya kan sudah tua jadi keplesetlah dia. Kan kontur di Dieng kan naik turun seperti itu. Mungkin pas licin kepleset, nah lerinya ini tumpah. Nah, tumpah berhamburan sehingga dipercaya masyarakat zaman dulu itu yang menjadi cikal bakal kawah-kawah yang ada di sini seperti itu. Nah, entah apakah simbahnya itu kemudian energinya masih ada di sini atau mewujud di masyarakat Dieng itu sendiri. Nah, ini bagaimana Om? Ya, tentunya kalau air putih yang ada di warna putih ya, putih dalam arti sebenarnya seperti leri
atau agak keruh itu tentunya ada kandungan-kandungan mineral dan reaksi-reaksi dari senyawa kimia. Itu. Ini jika kita kaji secara ini ya, secara ilmu pengetahuannya. Namun saya juga seperti Mas D merasakan ada satu entitas penunggu yang ada di sini. Itu memang sosok nenek-nenek gitu Mbah Leri gitu tadi ya. Mbah Leri karena saya tidak diberikan namanya, tapi beliau dipanggil dengan Eyang Leri itu sudah semua. Eyang Leri. Itu memang menggunakan ini Mas D, kebaya putih keruh gitu. Kemudian pakai jari motif parang juga yang berwarna putih, berambut putih, beruban putih. Memang ini membawa batok Mas D di tangan kiri dan satu tongkat. Oh gitu ya? Iya, ini secara metafisik terlihat seperti itu. Menyikapi ini memang saya menduga beliau ini dulu pernah tinggal di sini. Gitu. Seseorang yang waskita tapi tidak kelihatan, yang memang kesehariannya ini Mas D menanak nasi. Dan yang spesial itu tangannya itu nggak keriput. Gitu. Iya, tangan kanan. Jadi kan gini ya. Karena itu dipegang di kiri karena begini. Untuk tidak keriput, kenapa? Karena dalam ini ya, kulit beras kan beras organik pada tahun itu ya. Sebelum Indonesia merdeka. Belum kena pupuk-pupuk. Itu memang itu mengandung sesuatu hal yang bikin ini anti penuaan. Oh ya, yang sekarang kandungannya untuk skincare itu ya. Gitu. Dan beliau salah satu sosok yang dikagumi pada waktu itu Mas. Nah dari ini menjadi seperti cerita turun-temurun yang menciptakan legenda di situ, dan entitas ini masih, dan beliau ini saya pahami adalah korin dari beliau yang pernah ada di sini, Mbah Leri itu. Tapi welcome ketika kita datang. Aman ya. Yang penting hati-hati gitu. Ya. Oke, Sobat Javanica semuanya, nanti kita akan lanjutkan ceritanya tentang kejadian dan tragedi-tragedi yang ada di sini maupun di beberapa kawah yang ada di area ini. Seperti itu. Kita akan ke spot berikutnya, ikuti kita. Yuk. Oke, kita sampai di lokasi yang lebih dekat daripada yang tadi. Sebelum kita cerita, jadi gini Om, ada beberapa informasi yang menyebutkan dulunya itu ini termasuk satu kawasan desa seperti itu. Iya, satu kawasan desa. Kalau kita lihat hari ini, desa itu paling dekat itu jaraknya 2 km karena memang dikasih radius. Nah dulu ketika belum dikasih radius, ada semacam apa ya? Jarak paling dekat itu katanya 500 meter seperti itu. Nah cuman ketika kawahnya bereaksi, jarak segitu ternyata masih kena letusan, masih kena imbas material-material dan sebagainya. Kemudian dijauhkan sampai 1000 meter aman. Kemudian ketika ada letusan berikutnya kena lagi, sampai sekarang diambil jarak terjauh 2 km. Sehingga kalau kita lihat di belakang sepertinya masih ada beberapa reruntuhan seperti itu, ada rumah-rumah yang sudah tidak berbentuk seperti itu. Nah kalau dari Om sendiri, informasi yang Om dapatkan bagaimana terkait kejadian bahkan sampai tragedi yang ada di sini maupun yang ada di satu kawasan? Iya, jadi ini kan kita ada di Sileri ya. Jadi benar seperti yang disampaikan Mas Day, dulu ini memang dusun ya, jadi pemukiman warga. Dan pada tahun 1943 itu sebenarnya sudah ada rekahan kawah Mas. Jadi cikal bakal dari sinilah. Itu kecil, cuman mungkin diameter hanya 30 cm gitu, 25 cm, kecil. Kayak mendidih, pluk-pluk orang Jawa itu. Oh, cikal bakalnya yang ini ya? Iya, sampai di awal Desember, tepatnya di 3 Desember 1944 itu terjadi letupan dan ledakan. Nah, dari kejadian ledakan ini tentunya memutakan material Mas Di. Saat memutakan material dari perut bumi itu menewaskan waktu itu sebanyak 117 korban jiwa. Nah kemudian tahun 1944, lantas di tahun 1950-an, lebih tepatnya 1956-an ya, itu juga terjadi letusan. Yang ini diulang lagi di tahun 1964.
terjadi letusan yang sama dengan korban 114 korban jiwa. Gitu. Jadi terkena material-materialnya. Dan letusan yang terjadi di kawah Sinila ini yang semula kecil karena Sileri ya? maaf, yang terjadi di Sileri ini karena semula kecil terjadi letupan dan letusan ya, itu membesar dan menjadi seperti sekarang. Bahkan di tahun tahun 1980-an, 86 itu terjadi lagi, dan yang terbaru yang paling aktual itu di tahun 2017. Yang di sini mengakibatkan 10 korban luka-luka. Dan bahkan masuk di headline berita-berita pada waktu itu. Dan kita belum lama 2 tahun yang lalu ini juga terjadi letusan juga Mas, tahun 2021. Oh iya. Iya. Masih ini ya, masih benar-benar aktif ya? Iya, ini yang masih aktif, jadi lebih ke material. Sementara tetangganya, yaitu Sinila, itu yang sempat heboh itu Mas D, beritanya. Jadi pada 20 Februari tahun 1979, itu dipicu dari letusan yang terjadi di kawah Sinila pada waktu itu. Jadi itu diawali dengan gempa bumi tektonik dulu. Jadi ada gempa bumi di jam 1 malam, kemudian jam 2, yang terakhir jam 4 pagi. Dari ini kemudian memicu rekahan itu kayak retak gini-gini modelnya. Sampai ke kawah Timbang. Gitu. Dan waktu itu ini yang membuat warga waktu itu sangat panik. Gitu. Panik, menganggap ini ada satu kejadian apa, dan mereka sudah melihat seperti ada api yang berkobar-kobar. Gitu. Nah, ternyata mereka yang ada di, misal kita ambil di tengah ya, mereka ada yang melari ke arah selatan, mereka ada yang mengambil ke arah yang lain, itu ternyata mendekati satu kawah yang lainnya juga, di mana kawah ini terpicu karena letupan atau letusan yang terjadi di Sinila, yaitu kawah Timbang. Nah, ini yang sering kita dengar bahwa menelan korban jiwa keracunan gas pada tahun 1979. Berarti yang di Sileri ini korbannya akibat material, terkena material, yang di sana gas. Gas ya. Memang gas beracun. Ya, itu yang horor yang di sana, yang ini tidak bisa kita kunjungi. Nah, dari kejadian ini mereka itu ibarat kata mencium ataupun menghirup gas CO2 yang efeknya, akibatnya, di mana gas ini itu tidak berbau, berasa dan berwarna. Jadi ketika mencoba untuk evakuasi ataupun mencari tempat yang aman untuk pengungsian, mereka terkena gas itu dari kawah tambang. Itu. Nah, konsentrasinya gas CO2-nya itu sebanyak 20% volume. Jadi itu tinggi Mas, sangat tinggi. Jadi cara kerjanya ketika itu terhirup oleh manusia, maka gas CO2, karbon dioksida, itu masuk ke dalam aliran darah dan dia lebih gampang terikat dengan hemoglobin daripada oksigen. Sehingga suplai organ-organ tubuh kita yang vital, seperti jantung, paru-paru, otak, itu jadi lemah dan kemudian terjadi hipoksia atau penurunan oksigen. Hal ini yang kemudian membunuh atau secara diam-diam atau silent killer. Dan pada kejadian ini hampir menelan sebanyak 149, di mana 147 itu meninggal lebih dulu, yang 2 ini relawan beberapa hari kemudian. Kenapa? Karena saat kejadian ini semua orang dihimbau untuk segera mengungsi sejauh mungkin. Bahkan sebanyak hampir 12.000 orang waktu itu harus mengungsi dari beberapa desa dan jangan mendekati lokasi. Kenapa? Karena saat mendekati lokasi itu dikhawatirkan kandungan gas beracunnya masih ada. Karena gas karbon itu, karbon dioksida atau monoksida itu nggak bisa terdeteksi Mas, kecuali menggunakan alat. Nggak ada warnanya, nggak ada baunya, nggak ada rasanya. Kalau ini kan kita tercium bau nih. Bau belerang. Ini kan dari belerang dioksida ataupun H2S ya, itu masih tercium. Ini bisa terdeteksi walaupun agak pusing nih lama-lama. Iya, udah keler ini. Tapi kalau itu nggak bisa Mas. Udah tahu-tahu langsung. Iya, langsung tiba-tiba langsung gini. Kenapa? Karena benar-benar mengunci ya. Dan HB kita sudah mengikat banyak gas karbon dioksida atau monoksida itu. Berarti kayak oksigen dalam tubuh itu ibaratnya kayak kalah sama yang ini. Iya, jadi daya ikatnya lebih kenceng, itu daripada oksigen ketika bereaksi dengan hemoglobin ya atau protein darah. Itu jadi reaksinya cepat itu. Dan dari kejadian ini memang menyita perhatian nasional waktu itu, termasuk Kepres ya, dari Presiden Soeharto pada waktu itu meminta
agar warga kemudian untuk transmigrasi gitu ke Sumatera Selatan waktu itu. Kemudian juga kita perhatian dunia tentang ini. Jadi kawah Sileri ini mungkin maaf ya menelan korban lebih banyak, tetapi tidak setenar kawah Sinila sama kawah Tambang. Dan kawah Tambang ini sebenarnya penyebab utama dari kejadian itu. Karena pemicunya pertamanya kawah Tambang itu berarti? Pemicunya kawah Sinila. Sinila ada letupan, gempa bumi, setiap beberapa jam sekali terjadi rekahan. Rekan ini memicu kawah Tambang untuk mengeluarkan gas. Itu jadi konsentrasi gas beracun lebih tinggi di kawah Tambang. Sudah peristiwa yang lampau berarti tragedi yang sekali ada gejolak di sekitar kawah menelan banyak korban sampai ratusan. Nah, kalau kita tarik ke timeline yang sekarang, bagaimana Om korban-korban yang dulu berjatuhan? Apakah ini kemudian tertimbun di sini seperti yang ada di desa yang hilang itu yang kemarin kita kunjungi, atau dimakamkan masing-masing, atau memang itu dimakamkan secara massal? Iya, yang membedakan ini kan ini sebenarnya sama-sama bencana alam ya. Yang satu karena tanah longsor, yang satu karena gas beracun. Sama material juga ya? Iya, yang tanah longsor itu tentunya kan tertimbun material yang jumlahnya mengubur Mas De. Yang susah dievakuasi pada waktu itu. Sementara yang gas ini itu bisa Mas De dievakuasi setelah kandungan dari gas beracun itu memudar dan hilang. Udah aman ya? Aman. Dan waktu itu untuk ini ya, relawan yang mengevakuasi korban, itu mereka juga harus hati-hati ngambilnya. Termasuk dihimbau nanti menggunakan penutup hidung. Kalau waktu itu kan teknologi belum seperti sekarang ya, pakai masker ini ya. Dengan misal sapu tangan harus dibasahi dengan air. Dan harus ganti terus dan dibasahin terus. Itu kenapa? Karena bisa mengurangi gitu ketika gas itu masuk langsung ke dalam hidung gitu. Ada filternya gitu. Ada filternya. Kemudian beberapa orang yang selamat dari kejadian ini menjadi penyintas ya, mereka bersaksi itu menceritakan bahwasanya ketika menghirup itu nggak terasa apa-apa. Terus kemudian terasa pedes saja di saluran pernafasan dan di leher terasa tercekik. Gitu panas gitu di leher seperti tercekik gitu Mas Di. Nah, setelah selesai dievakuasi semuanya, beberapa korban jiwa pada waktu itu dikuburkan dalam satu liang lahat yang sama. Atau daerah ini disebut dengan Sigebluk pada saat ini. Digebluk-bluk gitu loh Mas, maksudnya karena lahannya itu limited ya, terbatas dan dikuburkan secara massal. Ada beberapa jenazah yang ditumpuk-tumpuk Mas. Itu sebanyak 147 korban jiwa tersebut. Ya tentunya tempat-tempat yang pernah terjadi peristiwa tidak mengenangkan atau ini dark ya, dark tourism gitu. Kalau kita kunjungi tempat seperti ini, ada baiknya kita berdoa ya. Tapi berdoa itu tidak kita terlihat itu enggak dalam hati atau kita mengenang segala peristiwa ini. Kenapa harus kita kenang? Karena biar tidak terjadi di kehidupan yang akan datang di sekarang gitu. Karena pembelajarannya kita tahu betul ya, tentunya di balik tanah yang subur ini pasti ada sesuatu hal yang mengancam. Pasti itu boleh dibilang inilah Mas De. Kayak sepasang gitu. Sepasang lah kehidupan tuh, keadilan tuh kayak gitu. Dadanya gitu. Jadi mitigasi bencana itu sangat penting. Jadi kita paham betul daerah mana yang berpotensi untuk terjadi suatu bencana, karena mitigasi tujuannya untuk menekan sedikit mungkin korban jiwa atau kerugian secara material dan imaterial. Gitu. Oke, Sobat Jawanika semuanya, nanti kita akan ada satu spot lagi terakhir ya Om. Tadi kita sudah bahas legendanya, kita sudah bahas peristiwa dan tragedi-tragedinya. Terakhir nanti kita akan coba bahas mitos-mitosnya yang ada di area ini. Yuk kita kemana? Ke sana, ikuti terus perjalanan kita. Oke, ini makin sore apa ya Om? Kontaminasi ya? Ini apa namanya? Asapnya makin konsentrasinya tambah tinggi. Dan konsentrasi kita makin menurun sepertinya. Nah, konon katanya
di daerah sekitar sini ada pantangan. Yang pertama, kalau mau datang ke sini jangan membawa perhiasan emas seperti itu. Ada beberapa yang mengkaji katanya kalau memang nekat bawa emas ke sini, itu emasnya akan mengalami kerusakan seperti itu. Kemudian kadar emasnya yang misalnya tadi berapa 24 karat atau berapa itu bisa menurun seperti itu. Nah, kalau Om menanggapi mitos itu seperti apa? Ya, ini mitos tapi benar. Oh gitu. Jadi apalagi kalau itu terkontaminasi langsung dengan air atau larutan yang ada di sini ya. Tentunya kawah itu kan mengandung banyak material atau ini ya senyawa-senyawa kimia yang terkandung di situ. Dikhawatirkan nanti terjadi reaksi seperti halnya ada Hg atau raksa. Air raksa itu ya. Ya, itu sangat bisa bereaksi dengan aurum. Aurum itu emas. Itu. Ini ya bahaya juga ya, merkuri loh itu. Iya, kan bisa mereaksi, ada reaksi di situ gitu. Terus kemudian logam-logam yang lain menurut saya juga sama sih, terutama logam mulia ya. Karena kita ketahui kandungan dari air ini sendiri kan memiliki banyak senyawa-senyawa kimia Mas, yang saya sih belum tahu ya ini ada apa, tetapi tentunya ketika kita membawa logam biasa mungkin lebih aman. Tapi kalau kita membawa logam mulia kan mahal Mas Di. Ada nilai material di situ, ada materialnya di situ nilai. Saya lebih setuju dengan mitos ini. Ini larangan gitu. Dan juga berlaku untuk ke beberapa tempat-tempat yang lain. Termasuk dulu ketika saya masih sekolah SMK ya, itu kalau pakai perhiasan emas atau apa itu juga harus hati-hati Mas Di. Karena kalau kita pas praktikum di laboratorium, takutnya kita nggak sengaja reaksi hilang tuh di emasnya di logam biasa. Bisa. Karena kan nggak semua logam emas itu asli Mas Di. 24 karang itu kan emas batangan, tapi ada yang 17, 22, ada yang 14, itu kan ada campuran logam, mungkin disepuh. Nah, ketika itu menggunakan material yang disepuh, emasnya kan nanti luntur reaksi, hilang, jadi logam biasa. Jadi logam biasa ya, sepuhannya hilang. Iya, ini saya iyai kalau yang ini. Nah, ini ngomong-ngomong kan tadi tentang emas ya Mas Di ya, itu pasti tercipta tidak hanya serta-merta berdasarkan pengamatan atau hal-hal yang ada kaitannya sama reaksi kimia gitu ya. Hal ini mungkin juga bisa dihubungkan dengan suatu cerita yang dulu pernah terjadi. Apa itu Om? Jadi kalau tadi kita bilang tentang Baleri ya. Baleri yang ini Baleri. ya. Yang, karena memang beliau ini yang asal-muasal Sileri ini ya. Iya, karena beliau ini memang satu entitas yang sepuh yang ada di sini. Boleh dibilang kayak mbok-mbaknya. Yang bisa buka tutup pintu gitu, yang beliau selalu menjaga kawasan ini jadi steril dari bahaya terhadap orang ataupun hewan gitu, atas kelestarian kanan kirinya gitu. Nah, menurut legenda itu, jika legenda ini kemudian dikonversi ke dimensi astral, itu ada benernya Mas Di. Karena kan ini di dimensi nyata. Kalau kemudian tempat-tempat yang ada bentukan alam kemudian dihubungkan dengan legenda, itu kan dihubungkan cocokologi. Tapi tentunya orang-orang dulu karena memiliki satu ilmu titan dan mengamati sesuatu objek ya, berarti ada sebenarnya itu dari suatu bentukan alam, kemudian dihadiri ataupun dimasuki oleh energi astral atau energi semesta. Nah, mengingat tentang sosok ini tadi ya, sosok sepuh ataupun Mbak Putri Leri itu, pada dulunya memang beliau ini boleh dibilang seperti janda gitu, janda yang dia hidup tua di masa tua dan dia mengharapkan satu pewaris atau ini Mas Di, keturunan. Nah, tapi kan tentunya tidak segampang itu karena sudah tinggal sendiri dan sudah sepuh gitu. Satu ketika beliau bertemu dengan seorang perempuan, anak perempuan yang dia kebingungan ceritanya. Nah, ketika kebingungan itu dirawat, jadi ceritanya kayak diadopsi gitu. Timun emas mungkin jadi kayak gitu. Legendanya jadi hampir sama. Satu ketika si anak ini dia harus dididik gitu, dia harus bisa menjalani hidup dengan ditempa. Nah, ditempanya ini dengan laku-laku ritual, dimana salah satunya harus bisa atau kuat berada di genangan panasnya kawah. Itu gitu. Lalu apa yang terjadi Om? Jadi dia harus memiliki satu kekuatan Mas Di. Dan dari itu ada beberapa pantangan-pantangan yang dia tidak boleh menggunakan gemerlap dunia. Ya, mungkin salah satunya perhiasan ya, karena waktu itu kan namanya perempuan
pasti tidak jauh-jauh dari kalung, anting, gelang, cincin atau apa itu. Ketika keluar dari sini nggak apa-apa, tapi sejatinya ketika di sini, ketika kamu ada di satu tempat penempaan, harus fokus dengan spiritualmu, untuk menghindarkan itu. Gitu. Jadi saya melihat tempat ini memang kadang dikunjungi beberapa orang itu untuk laku-laku semedi yang kita kunjungi di sini. Ada juga yang mereka membuang sial, buang sial. Semisal dia memakai apa sesuatu, dilepas dibuang sial di sini. Jadi tempat ini juga dikeramatkan ya, disakralkan ya. Iya, akhirnya. tapi mungkin tidak sepopuler di Kawah Candra di Muka ya. Dan ketika datang ke sini membawa harta dunia ataupun gemerlap dunia, jika itu dipamerkan, disombongkan, itu nggak ada gunanya. Jadi air panas ataupun ada sesuatu di sini pelebur. Sebagai contoh, ketika membawa perhiasan emas, kemudian secara tidak langsung terkena percikan air ataupun terendam air yang ada di sini, netral. Berarti apa yang kita bawa itu jadinya hanya titipan Mas Dwi. Gitu. Dan leri itu kan ya tadi dia nampak ini bekas, ini sampah, tetapi memiliki satu khasiat, manfaat ya. Manfaat salah satunya besi awet muda. Memang ada kandungan-kandungan antioksidan itu. Itu sih Mas Dwi. Berarti yang tadi secara sains bisa dijelaskan dengan reaksi kimia, tapi ternyata secara nilai ada nih. Ada nilainya. Ada value yang bisa kita ambil. Kita menemukan penghubung ini nih. Match ya, klop ya, cocok ini, cocok logi ini. Itu, gitu. Oke Om, mungkin dari beberapa rangkaian perjalanan kita di Kawah Sileri, kemudian tadi kita juga sempat menceritakan kawah-kawah lain yang ada di sekitar sini. Mungkin ini jadi titik terakhir Om, untuk untuk perjalanan kita hari ini. Sebelum ditutup Om, ada nggak yang 1-2 kata yang mau disampaikan di sini? Tentunya segala fenomena alam yang terjadi itu tidak bisa kita lawan, tetapi bisa kita siapkan dan kita hindari. Salah satunya adalah langkah mitigasi bencana. Ini yang pertama ya. Yang kedua, di balik tanah yang indah, ternyata kita berdiri di atas tanah yang rapuh. Gitu. Jadi tetap waspada dan kita juga paham betul dengan gejala-gejala fenomena alam agar kita selamat dan kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin secukupnya gitu. Itu sih Mas Dwi. Oke, kita pamitan Om. Iya, terima kasih untuk Sobat Javanika yang sudah menyaksikan kisah Tanah Jawa dari awal hingga akhir, dan jangan lupa dukung juga podcast Tanah Jawa dan juga obrolan santai, podcast obrolan santai. Dengan cara subscribe, nyalakan lonceng, tinggalkan kritik, masukan, dan saran di kolom komentar, serta tekan tombol like dan share jika kalian suka. Dan tidak lupa, terima kasih untuk Dus Indonesia yang sudah memfasilitasi kami selama syuting pada kesempatan kali ini. Dan untuk teman-teman yang bekerja di bidang videografi ataupun fotografi dapat membeli dan berbelanja dan membeli tentunya peralatan-peralatan yang mutakhir hanya di Dus Indonesia yang tokonya tersebar di seluruh Indonesia. Kalau di Jogja di Jalan Kalura. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Salam rahayu.